Assalamualaikum Kang Bedro. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Gareng juga Bagong? Alhamdulillah baik Bro. Saya juga baik Kak Ambil Bro. Ya syukur alhamdulillah. Semua pada hari ini kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, jadi kita bisa selalu mensyukuri apa nikmat yang diberikan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu. Benar Bro, saya juga ucapan alhamdulillah berkat atas rahmat nikmatnya Allah, maka kami bisa niatan ke sini untuk selalu belajar terus. Ya Kang Gareng, memang seharusnya macam itu. Makanya kita tanpa ada rasa alau malas kita untuk belajar, apa mungkin kita akan paham mengerti tentang bagaimana kita ini bisa melaksanakan dalam kehidupan ini untuk menerjemahkan kehidupan ini supaya yang menjadi amalan yang benar-benar menjadikan ridho Allah, gitu loh Kang Gareng. Iya Truk, benar kamu, makanya saya selalu belajar dan belajar. Iya, memang itulah kata Rasulullah sudah jelas, orang yang wajib kok mencari pengertian ilmu apapun, yang penting mengarahkan, karena orang belajar ilmu di dalam agama tujuannya itu hanya satu. Apa itu Kang Pedro? Ya, kalau kita sudah belajar agama, yang dulu pernah aku sampaikan kepada kamu, Togong, bahwa agama dalam artian itu bahasa Sanskerta. Maka ada dua kalimat bila itu dipisah, a dan gama. Ini bahasa Sanskerta itu dalam bahasa dulu. A itu tidak, gama itu rusak. Jadi seseorang, kita berdua bertiga ini, kalau seseorang itu belajar agama, pasti tidak akan rusak, karena di dalam agama itu ada aturan-aturan, undang-undang yang harus kita terapkan, kita jalankan di jalan kehidupan ini. Begitu ya Bang Pedro. Nah makanya itu iya. Dan saya ini agak kemarin tuh bingung Kang Pedro. Bingung perkara apa? Kan semua udah saya itu loh Kang Pedro. Saya kemarin tuh kan ditanyai orang, perkara apa? Saya ditanya, Bang, aku tanya, apa itu yang bagaimana kamu ini bisa sekarang kok begitu, bisa seperti tenang-tenang gitu loh. Oh, itu toh. Ya, patutlah kita ini harus kita tanamkan di diri kita berintrospeksi dan selalu berjalan, ya, berjalan menuju jalan makrifat Allah. Tanpa kita belajar makrifat Allah, mana mungkin kita akan bisa mengetahui prosesinya perjalanan hidup ini yang diartikan innalillah. Inna sesungguhnya itu datangnya dari Allah, maka wa inna ilaihi rajiun itu dalam arti bagaimana kita nanti pulang kepada Allah. Nah itu, yaitu badan saya lagi kurang fit Kong, maafkan ya Kang Pedro. Enggak apa-apa, memang itu tanda kita syukuri aja.
Gitu loh. Katakan Gareng juga, iya Truk, semua manusia itu diberikan semua nikmat, ada nikmat yang baik sehat, ada yang gak sehat, semua kembali turja'un kepada yang punya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudaraku sudah paham sekarang. Ya begini ya Kong. Maaf saya teruskan. Karena apa kita harus bagaimana langkah untuk bisa kembali kepada jalan Allah, yang dalam artian wa inna ilaihi rajiun itu. Dan persyaratannya bisa kembali kepadanya hanya kita tengok di dalam yang dituangkan di Al-Qur'anul Karim, yaitu yang disodorkan. Apa itu Kang Petro? Bunyinya yang bagaimana Kang Petro ayat itu? Nah ini loh syaratnya ini bisa nanti sebagai jembatan atau torekohnya diri kita bisa usul, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa menjalankan sesuai apa yang harapan Allah. Gitu ya Bang Petro, gitu ya Tru. Iya, telah disebutkan ya ayat Tuhan. Dengarkan ya, ya Bang Petro. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Apa itu Bang Petro? Nah ini termasuk salah satu penghormatan yang diberikan kepada hambanya. Makanya dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Gitu yang kau itu. Iya jiwa. Jadi jiwa kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kalau jiwa kita ini, di dalam jiwa kita ini masih tidak bisa tenang, apa mungkin kita akan tahu jalannya atau rekodnya pulang kepada Rob atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala? Ya repot juga ya Kang Petro. Lah makanya dari itu kita pahami ayat ini. Jiwa yang tenang itu di dalam kita ini. Maka disuruh kalau ingin tenang hatimu, ini hati ya jiwa, nafas, kolbun ya, semuanya ini artian beda dengan namanya ruhania, ini beda, nanti ada pemahaman sendiri. Ya Kang Petro, ya Tru. Jadi kita harus benar-benar bagaimana jiwa kita ini ditata yang baik, bersihkan, tenangkan. Bagaimana tenangnya? Seperti waktu kita benar-benar menghadap kepada Allah di saat kita sholat secara syariah, yang dikatakan di situ inna sholati, sesungguhnya sholat, ataupun dalam arti ada kalimat asalnya solu atau sholawat. Bagaimana kita dikala saat kita inna sholati wa nusuki, untuk kita hadir, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa mahyaya, hidup di dalam perjalanan kita, ataupun wa mamati, sudahkah kita menyadari, sudahkah kita dengan mukhlis lillahi rabbi, sudahkah kita sudah ikhlas kesemuanya di dalam perjalanan hidup ini lillah,
hirobi, hanya semata-mata karena Allah. Karena Allah Rabbul Alamin. Jadi begitu ya terus. Nah ini makanya coba kita sadar dan menyadari, betulkah diri kita, betulkah Bagong atau Kang Gareng benar-benar sudah lillahi ta'ala dalam aspek segala apapun aktivitas kita dalam ibadah kita. Wah iya tuh ya, dalam saya aja ibarat saya disuruh sama Romo ya, itu saya kan anaknya ya, lah iya Gareng Bagong Pedro umpamanya anaknya Romo, terus Romo itu menyuruh pada kita, padahal Romo itu adalah karena menyuruh kepada kita ini karena dengan mencurahkan rasa kasih sayangnya. Teruslah kita yang disuruh oleh Romo, seumpamanya kita disuruh beli rokok, dengan adanya kita berangkat, masa berangkat kita ini harus minta upah kepada Romo? Wah, ya enggak bro, ya salah itulah. Makanya revisi pada diri kita, muamalah kita ini benar enggak lillahi ta'ala kesemuanya kepada Allah. Ini yang kita bahas supaya namanya dipanggil oleh Allah bagaimana jiwa kita mukhlis, seperti apa yang telah diterangkan, wa ma umiru illa liya'budun. Apa wis bener, apakah benar kita ini beribadah kepada Allah liya'budullah mukhlis ini loh. Apa benar sudah ikhlas lahir dan batin kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa masih punya harapan lain? Iya ya terus. Kang Pedro. Nah, ayo sadar dan menyadari, kapan kita bisa berbuat, kapan bisa kita bermuamalah. Sedangkan niat aja, walaupun akmalu bil niat, segala semua amal dari niat kita, niat itu pun kita tidak bisa karena dialah yang kuasa, lillahi wa bisa mawati wa ma fil ardh. Ya Bang Pedro, ayo sadar dan menyadari semua amal kita kembalikan turja'un kepada Allah, bahwa pada hakikatnya kita ini dhaif, kita ini lemah. Apa gak malu umpamanya kita anaknya Romo disuruh apa-apa terus kita minta imbalan? Loh, pantes apa enggak ini? Ya enggak pantes. Sedangkan Romo kita tidak ada, mulai kecil kita salah, kita benar, umpamanya perilaku kita, Romo itu tetap orang tua kita apa bukan Kang Gareng? Ya tetap orang tua kita. Sedangkan kita masih tetap dianggap oleh Romo sebagai anak apa bukan Kang Gareng? Ya tetap sebagai anaknya terus. Nah makanya di situ sudah jelas ini. Karena apa? Sesungguhnya, Romo umpamanya ya, makanya di situ kita harus paham. Kita harus paham, jangan sampai kita ini salah penerapan diri, merasa kita bisa beramal, pada hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa. Itu ya bro, itu ya Kang Pedro. Iya, makanya itulah. Maka dari itu ingat itu semua ya. Dari itu kita harus dengan menyadari segala apapun aktivitas kita. Coba kalau Rasulullah, coba Rasulullah kita lihat perjalanannya, semua aktivitasnya itu selalu
curahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia lillahi ta'alanya benar. Loh, kalau kita benar enggak? Kita dikasih sakit sedikit aja ngomong, tapi lillah enggak. Kita mengakukan perjalanan untuk beribadah, lillahnya enggak. Inilah yang dimaksud. Kita harus sadar betul, bila ingin kembali kepada jalan Allah, mau tahu torekotnya, kita tahu pada hakikatnya dengan makrifati. Ayo, apa yang disodorkan bahwa Allah memanggil jiwa kita yang tenang ini akan diberikan ila rabbiki, maka Allah akan memberikan tuntunan hidayahnya, petunjuk jalannya kepada kita. Dengan apa syarat itu? Makom rodiyamardiyanya. Jadi sebelum Allah meridhoi kita harus ikhlas dulu, gong, harus ikhlas. Semua apa amalia kita ini harus ikhlas, hanya mutlak itu ditujukan kepada Allah. Karena kita adanya, diri kita, wujud kita, kesemuanya ini karena dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kita asalnya dari sana terus kita kembali ke sana, tidak tahu jalannya, bagaimana? Allah ya Ghaniyu, Allah Maha Kaya. Iya Kang Petro, benar Kang Petro. Allah sifatnya ya Jalali wal Ikram, dengan kesempurnaannya. Inilah yang dimaksud Allah, biar kita ini paham. Makanya Allah sodorkan, menciptakan manusia dan jin itu supaya mengenal makrifat kepada Allah, Kom. Oh, itu ya. Nah, makanya ini bagaimana kata Rasulullah, kalau kamu ingin mengikuti ke jalan Allah, wastabi'uni, ikutlah akan jalanku. Ya jalan Rasulullah satu-satunya. Jangan jalan ideologi kita atau teologi kita, pemikiran kita, nggak sampai. Oh, kita ini umatnya, jangan sombong, jangan sok pinter, jangan sok berilmu. Ingat bahwa ilmu yang diberikan kepada kita, yang dititipkan Allah kepada semua hambanya, hanya sedikit. Kalau dibandingkan dengan sifat Rahman Rahim Allah, malu nggak kamu kita? Waduh, iya Kang Petro, malu Kang Petro. Nah, itulah makanya, ayo, kalau kita benar-benar mukhlis di dalam peribadatan kita hanya mutlak karena Allah, insya Allah kita akan diberikan jalan hidayahnya oleh Allah. Maka kita akan bisa, kalau hati kita sudah pasrah totalitas penghambaan diri kepada Allah, kata Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, maka kita akan dikumpulkan kepada orang-orang yang solihin, sodikin, para nabi, para rasul, para aulia, yang mana dia selalu menghambakan dirinya kepada Allah tanpa ada pamrih apapun, lillahi ta'ala. Camkan ini, camkan. Petro ini orang usaha, nggak ngerti agama dulu. Makanya sadar setelah saya ditarik waktu itu perjalanan Petro,
sampai orang mengatakan Petrus pernah gila. Apa itu Petrus? Teman-teman Petrus mengatakan apa Petrus sekarang? Tapi saya sadar bahwa itulah Allah memberikan petunjuk kepada siapa aja hambanya, bukan karena dipandang kederajatan keilmuannya atau apapun, tapi bila mana nur ilahi dimasukkan di kolbunya, maka hanya Allah qul huwallahu ahad, hanya mengatakan hanya Allah sebagai sesembahannya, hanya Allah yang dituju. Maka ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. La ma'budallah, hanya Allah yang diibadahi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan togut yang lain kecuali Allah. La maksudallah, yang dituju atau yang dimaksud ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali la maujudan illallah, sejatinya. Makanya kita datangnya dari Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, sadar dan menyadari bahwa kita tidak punya amal apa-apa dan tak punya kepandaian apa-apa. Jangan sombong. Kalau kita sombong berarti kita mengabdi, menghamba kepada iblis yang laknatullah itu. Waduh, kamu kalau gini ampuh terus, bukan ampuh. Al-haqu al-batilu, kita tahu yang benar, kita tahu yang batil di dalam diri kita. Kalau orang bisa dibohongi, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Jangan menipu. Kata Rasulullah, tanyakan kepada hatimu, benarkah kamu sudah ikhlas beribadah kepada Allah atau tidak? Ya terus, terima kasih ya terus, terima kasih ya Kang Petrus, saya sangat berterima kasih. Makanya ayo kita sama-sama mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan sesuatu apapun yang ada pada diri kita kecuali mutlak hanya wujud pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup, nanti kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim.